Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Larasuci dari kelas 1A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi bentuk protein. Hal yang harus diingat dalam translasi adalah aturan memasakkan basa nitrogen pada translasi mRNA dan tRNA, yaitu adenin. Adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil pada tRNA, urasil pada mRNA akan berpasangan dengan adenin pada tRNA, guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin pada tRNA, dan sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahapan translasi ini, mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein, sebagaimana kita ketahui bahwa mRNA mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Dalam sintesis protein kurang lebih terdapat 64 kodon atau kode genetik yang mengatur dalam pembentukan asam amino tertentu. Ada 4 kode genetik khusus, yaitu 1 kode genetik mulai atau disebut juga start codon, dan 3 kode genetik berhenti atau disebut juga stop codon. Baiklah, tahapan translasi dimulai dengan terikatnya subunit ribosom kecil ke bagian nuntai kodon mulai atau start. Kemudian, setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik. Jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon pada tRNA. Terbentuknya pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dan antikodon tRNA. Setelah itu, tRNA akan mengikat kodon start, lalu subunit ribosom besar akan terikat untuk terbentuknya kompleks translasi dan proses inisiasi pun selesai. Dalam subunit ribosom besar, terdapat 3 ruang berbeda yang disebut dengan situs E untuk exit, P untuk peptidil, dan A untuk aseptor. Selama elongasi, setiap asam amino dibawa ke untai mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon. Setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino tertentu. Ketika ada sebuah tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada situs A, maka akan terjadi pemutusan asam amino pada situs P, yang mengakibatkan asam amino berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptida. Nah teman-teman, kompleks translasi ini akan terus bergerak ke arah kanan sehingga tRNA yang tidak bermuatan akan keluar melalui situs E dan situs A akan kembali terbuka untuk menerima tRNA yang berikutnya. Tahap elongasi akan terus berlanjut sampai mencapai kodon stop atau berhenti pada titik terminasi. Ketika telah sampai pada tahap terminasi, maka faktor rilis akan mengikat situs A pada kodon stop dan polipeptida akan dilepaskan dari tRNA pada situs P. Kemudian seluruh kompleks memisah dan proses akan dimulai lagi pada tahap inisiasi. Demikianlah tahapan dari proses translasi. Nah teman-teman, tujuan dari translasi itu adalah untuk menghasilkan protein atau polipeptida dengan cepat dan akurat. Protein hasil translasi ini nantinya akan digunakan oleh tubuh kita dalam bentuk enzim, hormon, dan protein lainnya. Demikianlah penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.